dengan klien ini tuh kita semuanya selesai di depan. Menarik ya. Itu jarang sekali. Sasar itu sebenarnya kiri kanannya, artinya Networkingnya. networknya dia tuh gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya, karena kan takutnya kalau pada saat kita nanti produksinya gede gitu loh, kayak pengalaman kita dulu lah, kita harus ya bersilat-silat kurang lebih jungkir balik gitu loh. Nah, itu yang kita Wah, lumayan juga nih kalau ada kerjaan dari teman-teman yang lain gitu. Nih gue ada duit mandek kan, gue mendingan gue invest aja, gitu kan ya. Halo para pelaku industri film iklan Indonesia, welcome to Frame by Frame. Podcast ini yang disupport oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Garing Badan Ekonomi Kreatif. Ya. Dengan saya Sinta dan teman saya, Buceng. kita masuk ke episode Episode 4. Ya, ini episode 4 ini lumayan menarik nih. Iya nggak, Cek? Lumayan penting. Lumayan penting. Semuanya penting ya. Penting ya. Semuanya daging-daging semua nih. Jadi kayak penting nih buat orang-orang di pelaku industri periklanan ikut nonton. Betul. Ya. Kita mau ngomongin apa, Ceng, hari ini? Kan bikin PH. Emang nggak butuh duit Pasti. buat modal. Asli. Duitnya dari mana? Itu maksudnya. Nah, itu dia. Hari ini kita kedatangan 2 tamu yang satu udah lama sekali di industri periklanan Indonesia yang productionnya, dan satu lagi sebagai seorang finance. Director ya? Iya, dari salah satu PH ternama juga. Ternama juga. Jadi intinya hari ini kita nggak cuma mau tahu tentang duitnya dari mana, tapi gimana cara jaga cash flow-nya. Iya, mengelolanya itu lebih penting. Iya, tahu sumber modalnya juga dari mana. Exactly. Iya kan, itu kan kayaknya sama ini kayaknya belum pernah deh ada orang-orang yang ngomongin kayak gini. Ini kayaknya insight value banget ya. Iya, karena kan biasanya tertutup ya ngomongin masalah duitnya dari mana. Cuman kali ini kayaknya kita boleh kali ya. Yes, kita buka nih ya. Betul. Kita mau buka tipis-tipis sampai besar, boleh deh. Boleh banget. Oke deh. Sebelum kita mulai, yuk, camera, roll, and action. Oke, kali ini kita kedatangan 2 narasumber nih. Selamat datang Mas Edwin. Ya. Mas Edwin dari mana, Mas? Perkenalkan, saya Edwin. Saya dari Plana. Kebetulan di Plana saya sebagai finance director. Mas? Gue Marcel, Febrian Marcel dari Tentacle Works sebagai executive producer dan film director juga di Tentacle Works. Walaupun nama IG-nya lupa jalan. Tapi kakinya ada 2 dia, taruh di 2 tempat loh. Oke, yang kali ini kan kita mau ngomongin tentang capital ya. Iya. Modal. Nah ini menarik banget ya. Ya. Buat Mas Marcel dan Mas Edwin, kan ini perspektifnya berbeda nih ya. Mas Marcel ada background produksi dan directing, Mas Edwin finance. Ya, jadi kita penting banget nih. Penting banget untuk dapat informasi dari 2 narasumber kita ya. Nah, aku mau bertanya. Boleh nggak sih share awal-awalnya tuh modal PH kalian tuh dari mana sih? Nah, Mas Edwin. boleh, Mas Edwin. Kalau kita kebetulan memang secara permodalan kita awal kita ngumpulin apa yang kita punya yang pertama. Karena memang kan PH itu kan kelihatannya kecil tapi kita butuh dana itu gede gitu loh. Sehingga apa yang kita punya yuk kita kumpulin bareng-bareng. Nah, satu itu. Kedua juga kan kita memang di dalam PH ini ada beberapa pemegang saham yang bisa dibilang cukup kuat lah secara fundingnya gitu. Nah itu yang sebenarnya kita siapkan dahulu gitu loh. Itu kurang lebih. Jadi lebih ke personal kalau kayak gitu ya? Bisa dibilang ya. Ya, oke. Ya jadi para founder atau yang shareholdernya emang udah punya duit duluan gitu ya. Sebenarnya yang paling penting bukan hanya duit gitu. Kadang-kadang beberapa shareholder itu secara finansial pasti dia juga sudah punya ya. Sebenarnya yang saya sasar itu sebenarnya kiri kanannya, artinya networknya dia tuh gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya, karena kan takutnya kalau pada saat kita nanti produksinya gede gitu loh, kayak pengalaman kita dulu lah, kita harus ya bersilat-silat kurang lebih jungkir balik gitu loh.
Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi kapital yang kita punya juga sebenarnya tidak cukup kalau lagi proyeknya banyak gitu dan besar gitu ya. Betul. Jadi harus punya buffer, kita tahu nih apa Iya. fail safe-nya kita akan minta dengan siapa gitu Betul ya kalau sekali, ada ya. emergency gitu ya. Nah, kalau Marcel, Sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan mau bikin PH sendiri kan. Lama di freelance sebagai produser, sebagai director, cuma di mungkin 3-4 tahun lalu, karena emang ada satu klien yang emang aku kerjain lama, Attach gitu ya. iya. Terus karena dulu kerja sama mereka dan PH lain, terus akhirnya udah nggak kerja sama PH itu dan akhirnya sama aku harus punya company sendiri buat nge-handle mereka gitu kan. Kalau ditanya permodalannya kayak gimana, beruntungnya dengan klien ini tuh kita semuanya selesai di depan. Nah, menarik ya. itu jarang sekali. Nanti bisikin boleh ya? Jangan dong. Jadi karena mereka selesai di depan, jadi ya secara cash flow nggak Masih pusing aman. kan. Cuman berjalannya waktu, kayaknya sayang ya kalau cuma bergerak di sini aja, di satu klien ini aja. Coba deh cari klien yang lain gitu. Di Tanpa Kalos tuh aku coba ajak teman-teman yang lain buat bergabung. Tapi awalnya emang modal tuh jadi nggak terlalu soalnya kalau PH lain mungkin jadi satu fundamental yang utama ya ketika bikin BH ya. Production house gitu. Cuma karena aku udah selesai di depan, jadi aku nggak terlalu pusing masalah si cash flow-nya. Ya akhirnya dari uang itu yang kita atur gitu. Baru kemudian bergerak ke project-project dengan klien yang lain. Itu kayak jarang banget ya kita Ya. Selesai di depan tuh. selesai depan tuh Aku pokoknya pengen kasih dong. DP atau 100% loh sebelum produksi udah dekat. Kebetulan 100%. Oh. Ya berarti Gitu. kan PH kan sebenarnya pre-financing. Ini sama sekali luar biasa loh. Luar Betul. biasa. Itu. Ya awalnya juga makanya kenapa aku bilang awalnya nggak ada kepikiran mau bikin production house sendiri, kan bikin PH sendiri itu nggak ada kepikiran karena dengan cerita teman-teman eksekutif IPP PH lain, kayak nagih pembayarannya kok kayaknya susah ya kan, terus modalnya gede gitu kan, jadi ya nggak bikin PH sendiri itu jauh lah dari rencana aku gitu. Cuma ya jadi berbeda ketika ketemu dengan klien yang ini. Itu blessing sih. Ya. Iya. Ya, itu blessing. Naik haji langsung alhamdulillah. Kalau naik haji juga ya alhamdulillah ya. Ya itu rarely happen ke Happen ini to yang anybody within our Ya. industry ya. ya tapi ya beruntung ya. Itu sangat beruntung. Ya cuma emang jadi beda cerita, harus mikirin banget cash flow-nya ketika akhirnya ngambil klien yang lain kan. Gitu sih. Nah, begitu ngambil klien yang lain, lu merasa harus gue harus re-strategize nih karena nggak semuanya kayak begini. Gitu. Ya pasti ya kan. Makanya kalau di Tentacle tuh kita tuh dengan job tuh lumayan agak sebenarnya dibilang agak milih tuh enggak juga ya. Tapi emang beruntungnya hampir semua job yang kita ambil atau project yang kita ambil itu adalah dari teman-teman. Entah itu teman-teman agency yang udah lama kita kenal atau klien yang lama udah kita kenal. Jadi emang lumayan agak kompromi tuh kita dengan masalah si term of payment, karena ya term of payment ini kan mengaruh banget cash flow kita ya kan. Iya. Atau berapa lama mereka bayar. Ngomongin belum lagi kan kita di depan pasti harus sudah nombokin pajak duluan kan. Yes. Jadi ya lumayan sekarang ketika ada klien baru, ada project baru, ya emang cukup dipilah gitu. Jadi dipilah tuh dalam artian kalau bayarnya lama nggak dulu kali ya. Nah, Atau lo melihat cash flow. ya sebenarnya syuting tuh udah aku tuh kadang ada egonya gitu. Syuting tuh udah jadi passion gitu. Karena dari pekerjaan sebelumnya terus akhirnya milih ke industri film dan iklan ini, itu tuh karena emang suka gitu. Jadi
kadang ada beberapa klien bayarnya mungkin 8 bulan, 9 bulan gitu kan, atau yang ulang tahun gitu, gitu kan. Tapi kalau misalkan project yang menarik dan cukup challenging, biasanya ada kompromi yang kita ambil juga gitu. Mereka ya mungkin karena ada ego dan passion buat di ngerjainnya sih, itu sih. Kalau boardnya bagus, itu Betul. jadi ke investasi kalian sendiri Betul. ya terhadap Oke. reels gitu Iya, ya. betul. Tapi nggak selalu kan di. Nggak selalu. Nggak selalu. Boncos. Boncos. Selalu. Nah, oke. Apa saja sih kesulitan nih kayaknya dalam mendapatkan pinjaman modal? Kalau misalnya ternyata pas dilihat di cash flow-nya nih, wah emang gue harus pinjem, mau nggak mau harus pinjem, nggak ada nih karena barangkali ada certain projects yang belum masuk nih, term of Ya, payment-nya belum masuk ke Atau meleset gitu Atau meleset, pembayarannya gitu ya. ya. Sering- Sementara harus meleset sering produksi. Oh, ya, masa sih pernah sih, cuma artinya nggak terlalu lama ya. nggak terlalu lama. Oke. Nah, terus ada kesulitan nggak sih kalau dalam meminjam pinjaman modal ke personal bank atau ke perusahaan pemodalan, Mas Edwin? Kalau untuk kesulitan sih pasti semuanya ada. Hmm. Contoh kayak beberapa, kita kebetulan nih lebih banyak tuh produk-produknya rokok lah. Nah, kadang-kadang ini rokok ini kalau kita mau pinjam ke fintech yang berbasis syariah tuh udah pasti nggak mau mereka. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak mau. Dia Nggak bukan boleh. nggak boleh, dia nggak mau. Nggak mau ya? Karena dia sudah punya batasan rokok apa saya lupa dia. Itu dia nggak mau sama sekali. Asuransi kayak juga salah satu yang. Asuransi ya. Artinya dari sekian fintech yang ada itu kita mesti milih gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan kita ajukan. Nah, kesulitannya kita itu ya berarti kita mesti cari yang bisa support kita gitu. Yang tepat ya. Iya, betul. Artinya mungkin dari ada beberapa fintech paling tidak 50% kali itu udah. Karena kan sekarang banyak yang syariah tuh. Oke. Gitu. Nah, kalau dari sisi bank sih memang ya itu balik lagi karena secara aset perusahaan itu kan nggak terlalu banyak gitu. Iya. Ya kalau PH kan kayak untuk aset tuh kayaknya agak ini ya, Agak nggak ada. Ngapain? Apa yang mau kita lakukan? Iya, betul. Makanya kadang-kadang ya itu yang kayak tadi saya sebutkan dari awal, kita kumpulin yuk, kita punya apaan nih gitu loh. Gitu Tapi akhirnya. mungkin kan ya nggak tahu ya, mungkin pengalaman aku kayak misalnya mau dapat pinjaman tuh ke client agency gue minta approval dong atau cap atau apa itu untuk kita bisa PO ya biasanya. PO gitu, PO di depan duluan baru kita bisa nih legit nih gue bisa kasih pinjaman kayak gitu juga pernah. Ya, itu sih pernah. Jadi memang gini, hampir rata-rata kalau untuk fintech terutama, dia pasti akan konfirmasi ke agensi atau klien kita. Nah, tetapi dari situ pasti kita batasin gitu loh, karena kita nggak mau dia kadang-kadang mintanya, boleh nggak Pak, saya telepon atau saya datang ke sana. Saya udah batasin, nggak bisa, harus lewat kita. Kenapa? Kalau dia takutnya salah ngomong atau terganggu, merasa nggak nyaman, kan efeknya ke kita gitu loh. Makanya biasanya saya batasin tuh. Nah, biasanya saya juga sebelum dia mau nanya, saya minta dulu, apa sih yang kalian mau tanyakan? Gitu. Nanti begitu saya cek, kalau misalkan ada beberapa poin yang kira-kira kurang cocok, saya akan coba Handle. Ganti. Ya? Artinya saya mesti diskusi ke fintech itu, kira-kira dia bisa nggak ya? Karena kan begini, fintech itu intinya cuman dia mau yakin bahwa pekerjaannya itu benar ada apa enggak, satu. Oke. Kedua, benar nggak dia akan bayarnya sesuai dengan TOP yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, jadi begitu dia sudah mendapatkan semua kebutuhan dia, itu ya Aman kayaknya ya? aman lah, semuanya nggak ada kendala. Kasih contoh Mas Edwin yang tadi katanya Mas Edwin fintechnya itu mau mencoba telepon, ada sesuatu yang nggak cocok tuh apaan Mas? Bukan nggak cocok sih, artinya begini, kita kan sudah dapat PO misalkan ya, di PO itu kan sudah kelihatan pekerjaannya apa, Harganya berapa? TOP-nya berapa, terus kadang-kadang kan dia si fintech tuh mau nanya gitu loh, dia sebenarnya pengen tahu ini beneran apa enggak sih, Konfirmasi kan? konfirmasi. Dia cuma kadang-kadang nanya, bener nggak sih kalian pada bikin iklan
A gitu lah, divisi A gitu. Cuman kan kalau secara logika si klien kita kan jadi aneh gitu, karena fintech itu pada saat dia bertanya dia mengatasnamakan PH. Jadi kan lucu dong, maksud PH nanya PO-nya benar apa enggak sih gitu loh. Artinya kalau kayak gitu kan jelek buat kita, makanya mesti saya filter. Nah itu jadi selalu biasanya akhirnya kita deal itu selama ini by email. Jadi mereka kita kasih CC. Oke, bahwa Kita nanya sesuatu yang sudah kita tentukan dulu, akhirnya begitu dijawab dari si agency atau klien itu, dia ngelihat oke ini benar. Jadi ya intinya sih dia cuma itu doang, dia meyakinkan bahwa ini benar jobnya ada dan buat kita. Ya, ada konfirmasi hitam di atas putih gitu ya. Iya, betul. Dari agensi dan kliennya ya. Nah, kalau buat Marcel, lu pernah ada mengalami kesulitan nggak gitu? Nah, ya makanya tadi nyimak si Mas Edwin, menarik ya, ternyata ada kan secara PH kan Pentacle baru ya kan, ternyata ada alternatif yang kayak gitu ya, fintech, bank gitu kan, gitu. Soalnya Tentacle sendiri itu sejauh ini emang masih running uang sendiri gitu. Ya kan kita nggak tahu ya 2-3 tahun ke depan secara project, secara keuangan akan kayak gimana. Jadi kalau ditanya pernah kayak belum sih kalau sekarang. Jadi belum ada. Emang yang kita jaga tuh emang selalu aku wanti dengan tim finance. Yuk cash flow gimana? Itu emang setiap minggu, setiap bulan itu emang kita meetingin gitu ya. Review ya. Betul. Mana yang belum masuk, mana yang harus pembayaran kita pending, mana yang harus kita negosiasiin ulang atau kita obrolin ulang gitu. Dan itu maksudnya masih sangat berhasil gitu untuk memanage di internal sendiri ya. Iya, sejauh ini belum menemukan kesulitan ya. Karena sebenarnya gini sih, karena kita ngomongin cash flow ya, ada beberapa hal yang sebenarnya yang emang ku jaga ketika aku freelance gitu, para si vendor ya kan. Untuk jaga cash flow itu biar tetap sehat, kayaknya kita emang harus bersahabat lah sama vendor ya, vendor equipment, vendor post production. Jadi ya ketika ada yang ini kayaknya kita bakal ke sliding nih gitu. Apalagi kita jotin nih, yuk kita ngobrol gitu kan, kita obrolin. Jadi ya justru belajar banyak sih sama Mas Edi. Kalau saya tiba-tiba keserangkat gitu, ini lumayan jadi ini ya pengetahuan untuk dua jenis sistem pendanaan yang berbeda ya, yang Iya, untuk PH ini. Nah, Mas Edwin, aku mau nanya juga deh. Dari presentasinya lebih banyak, of course dari selain dari modal sendiri ya, lebih banyak ke fintech apa ke bank akhirnya sekarang? Ya karena begini, kalau tadi sih bisa kalau dibilang sih ya kurang lebih bisa sama lah. Artinya enaknya kan kalau fintech itu dia tidak perlu kolateral, artinya kita nggak perlu ngasih jaminan sesuatu apapun itu. Kita cuma cukup PO ataupun invoice dan lain sebagainya. Lain hal kalau ke bank. Ke bank lebih sulit ya? Kalau ke bank sulit sih tidak, cuman berarti kita mesti punya aset dulu nomor satu. Nah, yang tadi bilang kalau misalkan di PH itu tidak ada aset, terpaksa ya para BOD adalah shareholder lah turun tangan. Aset pribadi. Oh, jadi misalnya saya punya surat tanah nih. Ya, betul. Di Sukabumi gitu. Hutan, saya punya hutan 5.000 gitu ya. Itu bisa. Itu bisa. Artinya tapi kita mesti lihat dari banknya dulu. Karena ada beberapa bank yang dia kepengen kolateralnya itu harus ada bangunannya. Ya kayak tadi misalkan hutan kalau kita ada suratnya kan ya bisa aja, cuman kita lihat lagi banknya itu mau apa enggak gitu. Jadi boleh kasih contoh nggak Mas? Siapa tuh beberapa bank itu yang pengennya ada bangunan, mana yang enggak? Ya hampir rata-rata sih bank-bank yang besar-besar tuh dia pengennya ada bank pemerintah. Karena kan dia sebenarnya cari aman gitu loh. Tapi ada juga yang beberapa bank yang saya pernah dulu ngerasain, terutama bank-bank swasta yang agak bisa dibilang yang nggak terlalu besar lah, cabangnya nggak terlalu banyak, itu dia relatif lebih gampang kita ngajuinnya. Karena pernah pengalaman ada di salah satu bank swasta,
cabangnya cuman yang saya tahu cuman di Kelapa Gading sama di Tamrin. Yang lain nggak tahu lagi di mana. Itu dia ngasihnya gampang loh. Ngasihnya gampang. Dia cuman hanya ngelihat asetnya tanpa perlu melihat hitung-hitungan. Bukan, hitung-hitungan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan tetap kita ajukan. Tapi yang dilihat aset gitu. Nah, ya itu lagi dia gampang ngasih tapi harganya mahal banget. Ya, bunganya ya. Bunganya oke, dulu oke. kita kena itu sekitar 18%. Wis, per tahun. Yes. wow. Pakai kalkulator. Ya pokoknya banyak deh. Handphone. Administrasi dan provisi kita dikenain 3%. Tapi waktu itu karena kita Butuh. kepepet, Ya, mau ya. nggak mau harus kita lakukan ya sudah lah. Gitu. Jadi ya ini oke Ya. juga ya PH-PH ini untuk bisa Aduh. mendanai Ya. struggling mendanai pekerjaan yang sebenarnya mungkin maaf agensi klien ya misalnya nggak ada Ya. DP ya kita emang mengusahakan untuk satu pekerjaan itu Yes. all out gitu ya Yes. karena kita udah komitmen Ya. untuk mengerjakan pekerjaan itu ya. Jadi Luar biasa. buat teman-teman agensi dan teman klien yang tahu kenapa sih quote-nya kok mahal banget? Ya di sini ada cost financing juga, ada cost pinjaman duit juga, iya kan? Ada pre-financingnya, ada bunganya. Ada bunganya Ya, gitu. ada pajaknya juga. Ada pajaknya Ah, benar-benar. banyak nih. Kan apalagi kalau misalkan yang TOP-nya dia lama kan artinya Ya. kita mesti benar-benar berhitung. Kalau enggak kan bisa boncos gitu. Iya. Bisa proyek thank you. Nah, itu. Ya. Kita ada yayasan Kamboja. Itu dia itu betul. Thank you Bu Ceng. Jadi kita harus ngitung ya berapa bulan Iya. TOP-nya gitu kalau kita harus ngitung tuh semuanya tuh dari Iya. awal. Ya Tapi kan? dulu saya pernah punya pengalaman, boleh nggak cerita sedikit? Boleh dong. Boleh ya. dong, Mas. Jadi ceritanya begini, karena kita sudah dari tahun 2017 sama ada satu fintech lah yang sekarang sudah tutup. Dia tuh sudah merasa happy sama kita karena pekerjaan yang kita ajukan ke mereka semuanya dibayar dan mereka happy lah. Jadi sesuai dengan TOP yang kita kasih ke mereka. Lancar lah ya. Lancar. Akhirnya kita dikasihlah fasilitas oleh mereka. Begitu dikasih fasilitas kan kalau fintech kan kita nggak perlu naruh kolateral ataupun apapun itu. Artinya kita cuma bikin perjanjian doang, dinotaris segala macam. Kita dapat lah waktu itu sekitar, boleh sebut nggak? Boleh dong. Dulu saya dapat itu sekitar 10 miliar. Wow. Tanpa perlu kasih aset. Gila. Menarik kan? Nah, udah dong, kita tenang dong. Selama ini begitu syuting, oh oke, udah ada. Gitu. Ibaratnya kalau kita ada pekerjaan, saya nggak usah pusing lah nyari kan. Udah nih berjalannya waktu. Kejadian waktu itu 2023 lah akhir. Kita ada syuting, terus secara pendanaan waktu itu memang WB-nya tuh gede. Tapi kan WB itu kan saya selalu bagi. Jadi saya nggak mau narik di depan semua. Ya. Kalau naik di depan kan ibaratnya argonya jalan gitu kan. Mm-mm. Nah itu saya biasanya udah bikin dulu cash flow-nya kira-kira berapa dibagi termnya. Nah begitu term yang terakhir nih saya tahu nih mesti duitnya dari mana nih. Karena saya udah punya fasilitas itu kan. Ya udah kita ke situ deh. Saya telepon tuh si orang-orang fintech-nya. Begitu orang fintech-nya saya telepon, kebetulan itu sekitar akhir tahun. Jadi dia sempat bilang, "Pak, tunggu dulu ya. Karena nih akhir tahun kita mau tutup buku bla 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 bla. Ya, nanti tahun depan aja Pak diajukan." Oh oke sip kalau gitu. Karena memang secara kebutuhan itu kalau nggak salah saya dibutuhkan dana tuh sekitar bulan Februari. Artinya saya tenang dong, nggak usah buru-buru. Udahlah, begitu masuk 2024 Januari saya nggak kontak dia. Kenapa? Karena saya butuhnya di Februari. Iya. Begitu masuk Februari, biasanya kan saya butuhnya akhir bulan. Waktu awal bulan saya telepon dong, karena kan ada beberapa proses administrasi yang mesti kita lengkapin gitu kan. Jadi saya siap-siap tuh Februari. Begitu Februari saya telepon, ternyata dia bilang tau nggak apa? Sorry Pak, fintech kita udah tutup. Ngelanggar nggak tuh kita tuh? Nah, mulai panik lah kita lah. Karena ibaratnya source saya sudah habis, segala macam sudah kepake. Udahlah, saya bingung lah akhirnya. Ya kebetulan ada sumber dana yang waktu itu kita dapetnya LM. LM tuh logam mulia. Karena waktunya mepet, terus karena
wah ini gimana nih, sibuk kan, kita jual lah tuh LM. Kita jual, udah berjalan segala macam normal. Begitu sudah dibayar oleh si klien, berarti kan kita mesti balikin lagi dong LM, bentuk LM lagi. Saya belilah lagi LM. Harga Tebus ditebus. Nah, Harga lagi turun. beli nggak beli ditebus, lagi? karena waktu itu saya beli, jual. jual. Kita Jual, ya, oke, Jual. jelas. Saya mesti balikin lagi dong LM dong, belilah. Waktu itu memang secara hitung-hitung ya pokoknya naiknya lebih lah, gitu loh. Ya lupa saya persisnya berapa, cuman intinya lumayan lah saya mesti nombokin. Tapi bukan berarti pekerjaannya rugi, enggak. Artinya Iya. marginnya aja kegerus. Iya, Terus betul. Ya, biasa lah. ini Karena margin emas, kegerus kan? itu. Logamnya lagi naik. Betul. Nah, Jualnya lagi turun. terus dari pengalaman itu akhirnya saya cari cara nih. Ternyata saya kasak-kusuk cari cara, ketemu ternyata selama ini kok kita nggak kepikiran situ. Jadi ternyata harusnya LM-nya tuh kita gadaikan. Iya. Itu kita nggak kepikiran ya karena panik ya. Karena panik. Akhirnya yang kita lakukan sekarang ya gitu, kita gadaikan. Karena kalau kita gadaikan kan tidak mau naiknya berapa kan kita nggak. Tapi bisa dapat harga yang sama nggak sih kalau digadaikan? Enggak. Kan bukannya dapatnya cuma fraction of the Betul, price kan? betul. Ya kan? Jadi biasanya kalau kita gadaikan, anggaplah misalkan harganya 20 juta. Iya. Ya kita cuma dapat 15 juta. Iya. Tetapi kan begitu emasnya naik segala macam, yang kita balikin hanya 15 juta. Ya masih Ya masih aman. oke lah. Kebayang nggak kalau kita pakainya banyak Iya. kan? Waduh, kelenger kita. Gitu. Jadi berarti sekarang menabung LM. Nah, kan lagi ngetren tuh sekarang kan. Berebut loh orang cari LM. Ini lagi naik-naiknya nih. Iya. Ya. Ini lagi naik-naiknya. Berarti kalau lagi naik pinjam apa enggak gitu? Apa Kalau lagi naik jangan beli. ya kalau lagi naik gadein enggak itu? Gini. Kalau gadein itu tenang tadi. Artinya begini. Kalau kita gadeinnya kayak tadi contoh misalkan. Punya 15 kilo nih LM gitu. Jangan gede lah, jangan gede. Kita lihat tadi lah. Harusnya. Iya. Anggaplah misalkan kita punya LM 20 juta. Begitu kita ajukan kan tadi kita cuma punya 15. Kita dapatnya 15 juta kan. Nah, 15 juta itu once nanti begitu LM-nya naik jadi 25 atau jadi 30, kita kan tetap balikin hanya 15. Oh. Jadi artinya kita Nggak bayar. nggak pusing sama kenaikan harga LM itu. Oke, menarik ya. Fluktuasi Ya, itu begitu nggak juga ke kalau bawah. kita biasa pakai falas. Falas pun juga begitu. Biasanya kita nih, kita buka namanya di bank tuh ada back to back. Jadi kita buka deposito, nanti deposito itu kita agunkan, kita back to back itu nanti kita terimanya rupiah. Sehingga kalau misalkan naik turunnya falas, kita nggak pusing. Karena yang kita terima rupiah, once kita balikin ya udah rupiah lagi. Gitu. Kurang lebih sama kayak LM mekanismenya. Nih aku baru tahu. Aku juga baru tahu bisa sampai falas Menarik, kalau Pak. ambil ya. Nah, ini kita juga baru tahu karena yaitu the power of pepet itulah. Akhirnya temu ngejak lagi Iya, ya. betul. The power of kepepet jadi knowledge ya. Iya, Iya. aku sih pernah gadein BPKB. Ya. Cuman berarti tidak menutup juga ke depannya ada kemungkinan untuk kripto juga ya. Kalau kripto kebetulan Belum ya? belum Belum. belum Indonesia ngerti lah. belum ya. belum. Walaupun mungkin harganya kan ajaib juga tuh. Tapi ya menarik ya. Ternyata ada solusi-solusi seperti itu. Iya kan? Thank you Mas Edwin. Makasih banyak Mas Hendra. Coba telepon bini. Karena ada berapa? LM kita kayaknya oke nih. Jadi saya bisa ambil sama project loh sekarang. Wah, boleh juga tuh ya semua ya. Berarti itu sebenarnya rekomendasi untuk kita dapat ini ya Pendanaan. pendanaan yang lain gitu ya. Ya, betul. Tapi itu bisa ya sangat gampang untuk bisa melakukan itu ya. Ya, bisa. Tapi nggak semua bank ya kalau untuk yang falas itu. Ada beberapa bank itu. Oke. Oke. Nah, kalau dari Marcel, lu ada rekomendasi? Tapi dari Marcel dia semuanya ini ya. Sendiri Sendiri. kan semuanya selesai di depan. Semuanya selesai Ya, di cuman depan. maksudnya at least gini, sebenarnya nggak hanya buat Marcel dan Tentakel gitu. Maksudnya Iya. buat kita juga ternyata kan ini kayak informasi yang kita baru tahu juga gitu. Iya. Bahwa banyak sebenarnya kalau kita kekurangan modal, dalam artian kekurangan modal kan sebenarnya karena client agency bayarnya
lama nih, kita nggak mungkin kan kalau produksi, oke, gue jadi ini, oke, komit gitu, nggak mungkin kita nungguin si klien bayar, Iya, gitu kan? kan harus kita pre-financing dulu Ya, kan. itu benar. Ya, jadi ada informasi-informasi baru. Nah, Ya. Mas Edwin, tadi aku mau nanya, aku lupa ya. Dalam masalah bunga, fintech sama bank tuh perbedaannya berapa, Mas? Oh jauh. Artinya gini, kalau bank nih terlepas dari bank yang tadi saya satu swasta yang saya cerita ya itu. Kalau bank itu kan hampir rata-rata kalau kita bikin per bulannya kurang lebih antara 0,8 sampai 1,1 lah 0,8 sampai 1,1 per bulan. Per bulan Per bulan. 0,81, wah lu 12. Ya kurang lebih kan antara 11 sampai 13 ya. gitu loh. Kurang lebih ya. Heeh. Gitu. Kalau fintech biasanya kan fintech itu juga kan ngambilnya dari bank. Heeh. Oh. Karena waktu kita di Investri, begitu saya mau ngajuin, sebut namanya boleh nggak? Nggak apa-apa. Kan ada Oh, iya. Perusahaannya juga udah nggak ada kan sekarang. Iya. Jadi waktu saya pernah mau ngajuin fasilitas di bank, kan dicek dulu sama mereka kan. Hasilnya, begitu dicek, dia ngasih tahu, Pak, Bapak ada fasilitas dari bank ini. Enggak, saya nggak punya. Ada Pak, nilainya segini gitu loh. Udah dong, saya punya cek. Wah, begitu dicek kok ternyata, padahal kita ngajuin pinjamannya ke fintech, tapi ternyata begitu kita telepon orang fintechnya, yang ngasih dananya itu ternyata dari bank juga. Artinya begitu kita mau ngajuin, oh kita punya fasilitas di bank nih. Ya udah saya bilang, oh iya benar ada gitu loh. Jadi sebenarnya fintech itu mengambil selisih. Betul. Dia mungkin kalau kita langsung ke bank sama fintech ke bank tuh sama. Tapi kan si fintech butuh provisi dan lain sebagainya. Jadi sehingga kalau di fintech tuh antara ya 2,5 lah. Max. Enggak, kadang-kadang ada yang lebih gila juga sih. Tergantung pasti sama kalau pinjamannya juga ya, capnya juga berapa gitu. biasanya itu nggak terlalu mengaruh sih. Oh, Kalau sekarang kan kalau nggak salah itu sudah dibataskan oleh OJK itu satu entitas itu hanya 2 miliar. Oh gitu. Gitu. Ya mungkin ya itu kemudahan yang kita Ya. dapat antara Ya, fintech plus dan minus. bank kan. Ya, Ya lu bunga lu lebih mahal kalau dari fintech, Ya. tapi Iya. Betul. dapetnya cepet, telepon aja 2-3 hari cair gitu. Kalau Ya. enggak kan verifikasinya lama Ya. gitu ya. Terus nggak harus naruh kolateral Iya, kalau sama fintech. Iya, Ya. plus minus lah ya. Ya plus minus betul. Menarik nggak, Mas? Menarik. Menarik. Gue lebih menarik yang si LM tadi sih. Wah, berarti LM-nya banyak. Kalau mau nanya tanya aja Sal. Soalnya itu lumayan informasi baru lah. Iya. Ya mungkin di industri lain udah pernah, tapi buat di kita itu tuh lumayan suatu yang informasi yang bisa nih ternyata ya. Iya. Ya knowing sekarang tuh budget pembayaran tuh lumayan makan waktu ya untuk kita muterin duit. Jadi kayaknya ini lumayan menarik. Tapi kalau menggadaikan berarti di pegadaian atau Oh enggak, kita kebetulan di bank syariah. di bank syariah. Oke. Jadi syariah. bisa menggadaikan LM ke bank syariah ataupun pegadaian biasa atau Jadi gini, di pegadaian pun juga bisa. Cuman waktu itu begitu saya hitung-hitung, kok tinggian pegadaian. Pegadaian. Gitu loh. Oke. Nah, itu lumayan tuh. Berita tuh bank syariah. Iya. Bank syariah. Makasih ya, Pak Edwin ya. Makasih banyak Informasinya. Ya, telepon finance. LM bisa, bro. Nah, sekarang buat Marcel deh. Apa sih menurut lo yang harus dihindari kalau mencari modal? Dia belum. Oke, Itu apa? modal. Walaupun belakangan kayaknya Udah mulai nih mulai YouTube harus ini ya. ini ya, karena mulai ngambil kerjaan lain ya di luar klien yang biasanya gitu. Cuma yang pasti aku obrolin sama finance adalah ini kita harus berhitung melesetnya si pembayaran ini dulu deh gitu ya kan. Karena kan pembayaran agensi atau pembayaran jarang ya yang on time ya. 90 hari ya kan. Oke, 90 hari apa? Hari kerja, Hari potong kerja. libur. Iya, ya kan. 120 hari ya kan. Ya kayak yang pasti berhitung itu dulu sih. Berhitung si TOP-nya padarin kita melesetnya bakal berapa lama, sebulan kah, 2 minggu kah ya kan. Ya berhitung juga sih masalah si bunga sih.
Karena ya bunga tuh kalau dihitung per bulan dikali misal bayarannya 120 hari, 4 bulan, 6 bulan kan lumayan berasa. Iya. Kan? Iya. Jadi ya kalaupun yang emang lagi kami obrolin di dalam adalah kalaupun kita akhirnya mau minjem, kita harus itu pertama bunganya akan seberapa besar gitu sih. Buat dilihat dari size projectnya sama TOP-nya. Betul. Gitu ya. Ya. Kalau terlalu besar, akhirnya lo mendingan cari cara lain atau gimana? Kalau terlalu besar ya mungkin Mendingan- potensinya naik. Kalau potensinya kenaikan, ya udah marginnya dikit. Tapi Gen, jangan sering-sering. Ya, Jangan sering-sering. Ya itu serunya punya PH jadi IP sebagai finance apapun gitu ya, harus pinter nyari opportunity, Betul. Iya. dapat dana dari mana, Ya. hitung klien bayarnya Berapa besok lama? tapi ternyata meleset Ya. gitu. Terus gimana caranya kita udah janjiin vendor yang lain untuk bayar segala macam. Ya mungkin ini menurut aku bisa didengar sama teman-teman klien dan agensi bahwa ya Responsibility kita tuh besar. responsibility kita tuh besar gitu. Nggak hanya menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai ekspektasi mereka, tapi sisi lain pre-financing juga. Ya, itu harus menjadi responsibility kita Iya, soalnya kan ya. betul. Cuman kemarin ngobrol-ngobrol kayaknya kita dapat ada satu tema baru nih. Si Marcel sempat info kemarin kolaborasi. Nah, kolaborasi itu maksudnya budget, gue punya budget 1M, lu 500, gue 500 gitu. Nah, itu Atau dia. gimana? Makanya gimana tuh, Sel? Ini tuh ngomongin kolaborasi itu sebenarnya gara-gara ada beberapa teman lah gitu yang datang ya kan. Karena kan Tentacle tuh secara project permannya itu kan bukan yang kayak PH-nya Pak Bucen, PH-nya Mas Edwin ya kan, yang ada 4-5 project gitu kan, ya load-nya banyak gitu. Kita juga kayak aku bilang tadi, karena kita juga cari project yang emang supaya kita suka ngerjainnya, kita juga senang ngelakuinnya gitu kan, untungnya juga bagus ya kan, bayarnya juga nggak terlalu lama gitu kan. Jadi ya ada uang yang emang andek nih ya kan gitu. Terus ada teman-teman yang datang kita kolaborasi gitu. Kolaborasi misal mereka yang dapat projectnya, terus productionnya mungkin quote unquote tuh dibilang production supportnya dikerjain sama Tentacle gitu ya kan. Tapi yang handle agency kliennya tetap si PH pemenang project. Gitu ya. Nanti si profitnya dari mana? Biasanya ada beberapa sih. Ada yang dibagi 50-50 atau dibagi 70-30 atau gitu kan. Sekarang kan lumayan ada beberapa juga teman-teman yang ngelakuin itu sih. Ya tapi menarik ya, maksudnya tapi itu kayaknya kayak butuh transparansi gitu ya, maksudnya. Oh iya, harus. Jadi misalnya untung gua Betul. 200 juta nih. Betul. Misalnya. Lo mau gimana nih kita bagiannya gitu. Iya. Yang dibutuhin emang kejujuran sih, Cak. Iya, maksudnya Maksudnya kita harus lihat nilai quotation yang di-sign sama si agency ataupun klien itu berapa, perhitungan si working budgetnya berapa, kalaupun misal pendanaannya 50-50 gitu kan, dia dapatnya dari mana gitu kan, si 50% yang pendanaan apakah dia pinjam juga ke bank gitu kan, atau dia emang udah sisaan modalnya dia gitu kan. Kalau dia pinjam ke bank kan kita harus ngitung bunganya juga ya kan. Bunganya mau dipotong dari mana nih, dari margin lo atau mau kita potong dari total margin yang didapat. Emang agak ribet tapi kayaknya lumayan coba jadi hal yang menarik lah. Menjadi solusi ya. Betul. Sekarang kan. Tapi itu apakah akan jadi kayak crossing klien gitu, tetap kita harus jaga itu ya, bahwa gue adalah collabs-nya, part gue cuman jagain produksi, gue nggak nyentuh ke client side servicing ini dulu. Betul. Ya makanya tadi sempat gue bilang mungkin si misal Plana adalah si yang ngasih modal gitu kan. Dia cuma ngejagain productionnya aja. Jadi apapun
budget yang dibutuhin ya requestnya ke Plana. Tapi part dari si agency sama kliennya ya tetap si PH yang pemandangnya, misal sindiket gitu, tetap sindiket yang ngurus gitu kan. Plana tetap patah gitu. Jadi Plana cuma investor aja berarti Iya, kan? betul jatuhnya. Ya tapi sebenarnya kita dua-duanya sama jagain ya udah WP-nya 10 ya Iya. jangan gimana Betul. caranya kita di 10 gitu. Betul. Gitu. Berarti sistematisnya diproduksinya bareng-bareng juga atau di ini apa namanya di review per duit keluar atau gimana? Ya pada akhirnya ketika WB udah masuk terus biasanya kan di tengah-tengah ada aja request tambahan misal si Plana sebagai yang si modalin dia akan telepon aja si yang ini gue liat info dari produser lu ini ada tambahan ini nih, lo gimana? Dengan kita sepakatnya modelnya sekian nih, berarti kalau ini ada nambah, mau ambil dari untungnya lu atau mau kayak Bagi gimana? dua gitu ya. Bagi dua. Gitu. Ya sebenarnya maksudnya lo apa segala macam ya transparan. Betul. Boncosnya sekian, namanya Iya, sekian, betul. untungnya sekian, ya udah kita bagi. Iya. Nah, yang lebih sering tuh sekarang 50-50 atau 100%, 75-20, 25 gitu apa gimana? Dua-duanya pernah sih, 50-50 pernah. 100% kita funding gitu. Juga pernah. Oke, habis pedal kita. Kita ngobrol ya. Wadah ya ini insight juga ya, maksudnya sesuatu yang karena tidak memberatkan kalau menurut gua kan. Iya. Misalnya PH kita nih, gue yang dapat kerjaan daripada gua harus kayak jualan sana sini segala macam ya, kenapa enggak? Kita tanya temen gue, Iya, mereka gitu. mau invest apa enggak? Karena barangkali kolaborasi ini baru keluar akhir-akhir ini karena juga industri juga sekarang kan lagi dinamikanya kan lagi naik turun. Ya. Currently lagi diturun nih, payanya agak nggak terlalu banyak gitu. Iya. Jadi pasti orang-orang juga rasa, wah lumayan juga nih kalau ada kerjaan dari teman-teman yang lain gitu. Nih gue ada duit mandek kan, gue mendingan gue invest aja, Iya. gitu kan ya. Jadinya nanti bisa compounding ini apa namanya investment jadi lumayan gitu. Nah ternyata menarik ya Ceng ya. Menarik juga, gue pengen cobain tuh. Iya LM. Kolaborasi, LM. Kolaborasi juga tuh. Iya. Menarik ya. Menarik. Terima kasih. Kayaknya kita ngobrol Makasih. semua nanti. Makasih banget buat infonya. Kita nggak tahu sebelumnya ternyata optionsnya tuh nggak cuma minjem doang. Iya, at least bebannya juga bisa kebagi gitu kan. Iya. Menarik ya. Jadinya ini beneran daging nih. Beneran Beneran daging nggak dapat info dari Mas Edwin dan Marcel ini. Betul. So buat para pelaku industri lain, kalau memang ada kesulitan atau mau nanya-nanya apa yang kita udah jabarkan di podcast ini, mungkin silahkan menghubungi member-member IRPI yang juga kita punya ada WhatsApp number ya. Kita ada WhatsApp grupnya sendiri Ya. itu member IRPI. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang pendanaan atau mau bertanya tentang kolaborasi pendanaan atau even fintech atau peminjaman lainnya, senggol aja itu WhatsApp grup gitu ya kan, langsung hai pengurus IRPI saya mau bertanya. Ya, gitu dan pasti fast response ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu terima kasih pada narasumber kita Mas Edwin, terima kasih. Mas Marcel, terima kasih banget buat info-infonya. Dan kita juga mau bilang terima kasih ke sponsor-sponsor yaitu Idea Group, Imagen Pictures, B Film School, dan Last Pro. ya. Dan see you in our next episode. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di IG irpi.official dan YouTube IRPI Indonesia. Sampai jumpa para pelaku industri. And cut!